dihembuskan oleh stigma-stigma yang tidak benar tentang bahwa sawit adalah konglomerat. Sawit konglomerat itu memang sengaja diisukan supaya Pak Presiden jangan melihat petani. Karena petani itu 6,88 juta hektar. Ya. Kedua, tidak ingin melihat Indonesia ini maju. Ya. Yang ketiga, supaya segera Pak Presiden mengatakan tidak ada lagi kementerian. Oke, kementerian lain ikut, tapi sebagai policy maker. Tapi operasional dijalankan oleh Pemkab dan otorita sawit. Kalau itu jalan, waduh, saya moga-moga masih umur panjang bisa melihat ini. Rakyat makmur, kita pun senang. Tapi yang tenaga-tenaga muda yang harus kita bawa. Bukan Bapak ya? Oh jangan. Saya udah sama dengan Pak Luhut juga udah. Saya dengan Pak Luhut relatif umurnya saya lebih tua sedikit. Pak Luhut, ya oke. Jumpa lagi bersama saya Togar Sitanggang dalam Tagar Togar Podcast. Saya masih bersama Pak Sahat Sinaga. Pada episode sebelumnya kita berbincang-bincang bagaimana sawit berpotensi sebagai byproduct, byproduct dari dunia industri sawit karena potensi dari biomasa itu bisa dikembangkan, bisa menjadi energi, bisa menjadi polimer dan lain-lain yang bisa menggantikan devisa negara. Ya, tadi Pak Sahat di episode itu membocorkan sedikit bincang-bincang kami sebelum kami melakukan taping. Pak Sahat, kalau kita lihat ke depan, ya ada potensi atau seberapa banyak sih ya sawit kita ini yang kita butuhkan. Ya, dari sisi tanaman saat ini kita berada di sekitar 16,5 atau 17 juta hektar, produktivitas sekitar 3,5-3,7 ton per hektar. Dan kalau dengan pengembangan penggunaan biodiesel selama ini B30 maupun pengembangan berikutnya B40 ataupun apapun itu ya, berapa produksi Indonesia yang kita butuhkan sehingga juga sawit bisa juga menghasilkan atau memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa. Pada saat ini devisa kita 2020 sekitar 24 miliar US dollar. Untuk 2021 saya memprediksikan dan beberapa teman-teman memprediksikan sekitar 30 sampai 35 juta US dollar. Nah, kalau kita pakai B30-nya terus-menerus secara konsisten, ini kan karena terjadi mungkin peak level kalau kita tidak melakukan pengembangan baru. Correct. Ya. Apakah kita perlu melakukan pengembangan baru untuk memenuhi kebutuhan energi kita dalam negeri dan makanan untuk kita dan untuk dunia? Karena untuk dunia saat ini sawit itu menguasai sekitar 40% ya dari kebutuhan minyak nabati dunia. Nah, kalau kita ambil untuk biodiesel kita, ya, dan artinya kita juga tidak mengekspor, devisa turun. Apakah kita perlu mengembangkan lahan sawit kita lagi atau bagaimana Pak menurut pendapat Bapak? Oke, Pak Togar. Ini sebetulnya pekerjaan Bappenas ini. Ya, kita lah Bappenasnya, Pak. Oke. Atau kita suruh nanti orang-orang Bappenas tontonin dulu. Kita input lah. Iya, kasih input. Oke. Prediksi saya begini. Anggap bahwa nggak usah lah muluk-muluk, kita tetap aja B30. Sampai tahun 2030. Oke, B30. Kemudian masuk biohidrokarbon. Untuk mencapai bauran energi 23% seperti yang diharapkan oleh KEN, Komite Energi Nasional. Saya hitung kita tidak perlu memperluas lahan sawit. Jadi konsep yang disampaikan oleh mulai dari Pak
SBY, yaitu moratorium 2011, terus saya kira itu dipertahankan aja. Jadi kalaupun banyak orang mengatakan supaya buka lahan baru dan lain-lain, saya kira janganlah. Nah, apa yang masih tersisa di situ adalah kebun sawit rakyat. Yang luasnya itu mencapai 6,88 juta hektar. Juta ton. Oke. Nah, kalau saya lihat perkembangan ini, perhitungan saya ya, bahwa pertanian sawit kita itu masih di level 9,2 ton tandan buah segar per hektar per tahun. Ya. Kalau private sector sudah bisa mencapai 23 ton. Ya, masih jauh. BUMN ya mungkin di level 19. Ya. Dari total itu tercapailah 47 juta ton produksi yang kita di tahun 2020 kemarin. Mungkin tahun ini ada meningkat. Nah, kalau fokus kita 9,2 ton TBS per hektar per tahun, itu yang harus kita tingkatkan. Pak Jokowi tahun 2017 sudah pernah membuat statement itu. Waktu replanting di Muba. Kita harus bisa membuat 5 ton sawit per hektar per tahun. Harus ke sana. Tapi apa perkembangannya? 2017 kita sudah 2021, udah 4 tahun. Replanting, udah hebat katanya kalau udah bisa mencapai 120.000 hektar per tahun. Saya bilang itu kecil. Ya, yang dibutuhkan jauh dari situ. Ya, dari 9,2 rata-rata kita mau mencapai 20 ton aja TBS itu. Minimal 60% dari lahan petani sekarang sudah harus di-rejuvenation. Ya, replanting untuk mencapai itu. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, ya sambil jalanlah tahun ke 2030 cukup. Tapi di tahun 2025 itu sudah 60% produksi kita terkonsumsi di domestik. Oke. Ya, hanya 40% yang bisa ekspor. Minyak. Ya. Oke. Nah, kalau itu yang perlu kita lihat sekarang. Kalau Indonesia sudah bisa 60% domestik, pertama dia sudah bisa menjadi price leader. Ya. Itu yang harus ditanamkan. Bahwa harga sawit itu nggak ditentukan lagi oleh Rotterdam, tidak lagi oleh Kuala Lumpur, tapi karena dia pemakai terbesar dia menentukan price. Itu satu. Yang kedua, supaya kita punya produktivitas ini naik, replanting itu perhitungan saya kira-kira dalam tempo 8 tahun harus bisa mencapai kira-kira 5 juta ton. 5 juta hektar. 400 per tahun. 5 juta hektar itu dalam tempo 8 tahun ya berapa ribu hektar? Ya, 600. Itulah. Ya. Nah, sekarang 120.000 aja udah susah, apalagi itu. Maka itu harus Pemkab terlibat. Ya. Satu otorita penanganan. Ya. Otorita apa kayak namanya terserah. Dan yang lain-lain itu Kementerian Supporting. Kita kembali kepada episode sebelumnya ya, bahwa itu hanya itu. Kemudian kita hitung ya, kalau di tahun 2025 kita memproduksi 5 juta ton sawit. Ya, CPO. 5 juta ton. Berarti biomasnya 250 juta ton. Ya kan? Kalau kita konversikan itu menjadi high value product, katakanlah 60% bisa dipakai, 40% waste. 60% dari 250 juta itu kan kira 125 juta. Kali $100. Itulah yang bisa menggantikan. Itu menggantikan sawit ekspor itu. Kenapa pusing? Jadi jangan orang bertumpu hanya sawit. Kalau kita memikirkan secara konteks pemanasan global, Pak ya,
Oke. Ya, artinya Menarik nih. artinya tadinya kan pada saat ini kita mengekspor itu 75% produk kita, Correct. 25% dalam negeri. Domestik. Ya. Udah bro, Domestik. 70-30 lah. Ya, 30 70, domestik 30, dengan adanya biodiesel. Nah, dari 30 menjadi 60. Ya. Ya. Tadi saya katakan kita menguasai 40% minyak nabati dunia. Yep. Dengan adanya shifting ini, ya, 60% domestik, otomatis porsi 39% ini atau 40% ini pun akan menjadi kurang, kan? Correct. Artinya siapa yang akan mereplace ini? Kita replace dengan biomass. No, enggak. Untuk minyak goreng dunia, ya. Kalau itu enggak ada. Soybean. Silahkan aja. Nah, artinya kan konteks pemanasan global, soybean dengan produktivitas yang kurang dari 1 ton per hektar. Ya. Hutan mana lagi mau dibabat nih? Itu pasti akan sulit. Ya, untuk memperoleh itu. Isunya menjadi adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dunia dalam vegetable oil yang tumbuh kira-kira 3,5 sampai 4% per tahun. Saya kira itulah, ya kan? Bagaimana? Kalau itu caranya adalah, sekarang Indonesia harusnya diminta oleh United Nations. Indonesia, kau punya kelebihan. Ya, oke. Cobalah segera perbaiki produktivitasmu dan tambah. Kalau tidak, nanti akan dibabat hutan di luar negeri lebih besar untuk mendapatkan 1 ton sawit. Ya. Nah, menggantikan. Itulah saya kira United Nations sudah perlu mengatur. Ya. Apakah kita bisa memperluas atau bagaimana? Ya. Tapi dalam konteks itu tadi, kita kalau di 2030 ya, kita terutama yang paling besar itu nanti hampir 20 juta ton, 26 juta ton sawit kita itu akan terpakai untuk energi. Ya, betul. Kira-kira 13-14 juta ton untuk FAME, 16 juta ton, 17 juta ton untuk biohidrokarbon. Kira-kira 30 juta ton. Nah, kalau itu terjadi memang berat. Tapi kalau memang Indonesia merasa juga bagian daripada dunia dan punya kemampuan untuk menghasilkan, kita usulkan untuk energi jangan lagi pakai sawit. Kita pakai produk bahan trigliserida yang lain. Dan itu Indonesia punya. Apa itu? Ponggam. Sama namanya pongamia, satu lagi tanaman satu lagi apa namanya? Ada tuh, lupa saya. Tapi produktivitasnya Pak? Bagus. Dan itu tumbuhnya di daerah timur. Yang gersang. Ya, ponggam dan lupa saya satu lagi apa. Nah, tahun 2016 itu udah pernah dilakukan penelitian oleh salah satu kementerian. Cuma saya nggak ngerti kenapa di stop. Ya. Kan balik-balik tadi kolam susu tadi itu Pak. Nah, kolam susu kita kan 1 tahun. Itulah kita harusnya kan Indonesia itu punya visioner lah ke sana. Oke, sawit moratorium. Oke, sekian yuk boleh. Nah, untuk yang lainnya ini kau cari tanaman lain, apalagi yang bisa menghasilkan dengan biaya tidak boleh lebih daripada sawit. Itu di daerah timur tumbuhnya bagus sekali itu tuh. Pongamia sama satu lagi apa lupa. Itu tanamannya sangat bagus. Ya. Oke. Artinya kan ada ada alternatif bagi kita. Alternatif untuk itu. Ini kembali lagi. Jadi janganlah kita hanya menggunakan teknologi dari barat sana. Kenapa? Dalam pemenuhan energi mereka selalu terkonsentrasi kepada selulus. Itu logis. Kenapa? Dari Pak Tatang pernah menganalisa itu. Karena di daerah subtropis tidak ada pohon yang berbuah, menghasilkan buah.
menghasilkan trigliserida, minyak. Oke. Maka mereka dari batang, karena pohon-pohon sana nggak berbuah, ya hanya menghasilkan selulus. Di Indonesia karena tropisnya itu pohon itu banyak berbuah dan buahnya itu banyak bisa menghasilkan selulus. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, dalam hal emisi karbon tadi, ya, saya menarik kondisi yang terakhir ini bahwa Indonesia telah memutuskan hubungan dengan dalam konteks RED dari Norway hanya 11 juta ton CO2 ekivalen per tahun bisa diturunkan. Itu akan memperoleh sekian. Ternyata itu nggak jelas-jelas nggak keluarnya. Itu baru 11 juta ton. Nah, Pak Togar, saya pernah menghitungnya. Konsep untuk petani sawit itu sudah perlu kita rubah. Ya. Petani itu jangan hanya petani menghasilkan TBS. Dia udah mulai harus inovatif menghasilkan produk lain. Karena kalau dia hanya produk TBS saja, itu ibarat kata mobil tidak bisa double gardan. Kita harapkan petani itu double gardan. Jadi kalau ada tanah-tanah becek, slippery, dia bisa jalan, 4-wheel drive. Itu yang harus kita provide. Nah, saya pernah hitung Pak ya, kalau itu dijalankan, dari 6,8 juta ton areal kebun sawit petani, itu bisa mereduksi 34 juta ton CO2 ekivalen per tahun. 34 juta ton. Padahal dengan Norway hanya 11 juta aja. Nah, inilah yang kita... Tapi Pak, balik ke sebentar ke Norway, dan tadi Bapak katakan moratorium diteruskan. Ya. Dasar dari moratorium ini kan Norway itu, Pak. Terlepas dari itulah, ya. Kita udah nggak ada. Pokoknya kita tidak hanya yang saya tertarik sering disampaikan oleh Pak Mahendra dari Wamenlu. Kita jangan euforia, kita itu berbuat. Ya. Apakah didukung internasional atau tidak is a second question. Tapi kita terus mengarahkan ke situ. Saya tertarik itu. Ya. Bahwa dengan demikian kita bisa mengatakan ke dunia ini, oke, Indonesia ini betul-betul bercocok tanamnya sudah bagus. Ada sustainability, ada base target yaitu 17 Sustainable Development Goals, SDGs. Maka Indonesia sudah bisa proklaim ke worldwide. Menjalankan. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Ya. Dan melakukan civilized agriculture practice. Karena kita tertib. Ya. Kalau negara-negara penghasil minyak nabati yang tidak punya sustainability, kita classify barbarian agriculture practice. Nah itu. Jadi jangan mereka hanya ngomong aja. Kita sudah mengarah ke situ. Dan oleh karena itu saya sangat sepakat bahwa by law kita ini kan, kita harus mengacu kepada sustainability. Itu betul. Dan kita binalah para petani kita ini mengarah ke situ. Dan itu perlu edukasi. Perlu manajemen yang single hand tadi, tidak terlalu banyak ikut campur yang lain sehingga fokus bisa tercapai. Bisa kita menghasilkan 800.000 hektar per tahun bisa kita replanting untuk memproduksi yang bagus. Itu sekaligus satu kenyataannya Pak 2016 ya, ini kembali kita mau self kritik atau apalah namanya ya, kepada kita semua di industri ini. 2016 sampai sekarang kan sebenarnya Pak ya, sebenarnya 2016 itu saya sudah berbincang-bincang waktu itu dengan Pak Bayu ya, Togar kita butuh 300.000 hektar per tahun nih. Replanting ya? Replanting, betul Pak. Kalau kita miss 1 hektar maka 1 hektar itu akan menjadi 301. Ya,
ke depannya. Misal lagi ya numpuk lagi. Gitu ya. Dan itu 2016 ya. 2016 itu sudah saya dengan Pak Bayu sudah bicarakan itu. Gitu ya. Jadi kita harus kejar target. Betul Pak, tapi bagaimana caranya? Itu. Dan bagaimana caranya yang sampai sekarang belum dapat. Euforia atau sayang tadi Pak. Di mana sebenarnya lagi nih? Apakah kita kembali kepada sayang tidak harus memiliki itu? Sayang dalam konsep kuno. Sayang harus mengawini gitu. Itu konsep kuno tuh. Kalau konsep modern boleh kita sayang tapi tidak perlu mengagumi. Nah, itu perlu. Karena ya. Betul juga. Sayang ya. Saya kira karena semua ingin megang kan ya. Semua ingin terlibat di dalamnya. Ya. The pie may be big gitu ya. Tapi if it is too many hands on it. Correct. Ya. Dan yang dapat hanya crumble-nya saja kan. Betul. Tidak bisa dinikmati gitu. Itu sama Pak Togar ya. Kalau kita dalam rapat. Kalau peserta rapat lebih daripada 20 orang, susah ngambil keputusan. Ya. Lebih baik 5 jelas arahnya. Nah itu. Ya, jadi sama juga dengan persawitan kita ini, kita usulkanlah himbau pemerintah dan bukannya pemerintah eksekutif ya, legislatif pun. Itu juga harus jadi itu sekaligus Pak ya. Kita nawacita itu terutama kepada para petani. Itu yang kita perlu. Kalau perusahaan besar, mereka udah mampu kok. Gak perlu diajarin apapun. They know what to do. Tapi kalau para petani ini kan enggak. Nah, jangan lupa juga, saya tetap melihat Pak Togar ya. Untuk konteks itu, tadi dengan pemerintah yang disampaikan juga oleh Pak Bayu untuk bisa ya. Kenapa tidak bisa juga? Karena di petani sendiri pun masih terkotak-kotak individu. Ya pasti. Ya. Belum bisa mengarah ke corporate. Barusan ini Pak Jokowi mengatakan korporatisasi, koperasi. Saya lihat bahwa ada meeting dua kementerian, Kemenko ikut sama ini nih. Waduh, berarti serius kan gitu. Dan saya setuju itu, serius untuk diperhatikan. Cuma kembali lagi ujung-ujungnya, pengelolaannya itu satu. Jangan banyak lagi. Itu di mana mau diletakkan terserah. Nah, sejarah menunjukkan kenapa di Afrika tidak bisa maju-maju kebun sawit. Ya. Itu aja modelnya. Karena mereka individu. Ya. Bangga 5 hektar. Ya, even di pekarangannya juga ada bangga dia. Iya. Gitu? Nah, kita lihat itu di Malaysia gimana berhasil, ada Velda. Ya, di satu pintu semua. Satu pintu. Ya. Nah, kenapa kita nggak bisa? Nah, model inilah yang perlu dihembuskan. Katanya akan ditangani oleh Bappenas. Ya, silakan saja. Tapi itu sebagai ide. Tapi pelaksanaannya siapa? Itu satu lagi, rumah sawit itu atau otorita atau apa, itu yang rumah bisa sawit, badan atau apa atau gitu. Apalah. Dan kita dari masyarakat luar akan mendukung, karena dengan begitu kemakmuran itu bisa meningkat dan perbaikan kepada GDP pun langsung jelas kelihatan hasilnya gitu. Dan kalau berbicara petani sawit Pak, ini kan ada banyak juga mereka pada saat menanam itu kan lebih banyak ikut-ikutan. Yes. Ya. Oh ya, saya ingat itu. Ya, betul sekali itu. Ikut-ikutan. Kalau kita pelajari sejarahnya, yang petani sawit pertama kan asisten kebunnya. Iya. Ya kan? Dilihatnya sana kaya, dia pun ikut. Dia pun mau ikut kaya kan gitu. Benihnya dari mana nggak masalah. Iya, nggak masalah. Sesudah 4 tahun baru tahu bahwa itu baru nangis. Legitim, illegitim. Jadi itulah yang harus diedukasi. Edukasi dan juga membuat mereka menjadi korporasi atau menggabungkan mereka dalam satu badan saja itu juga butuh waktu kan Pak. Ya.
Tapi ya lagi-lagi mungkin quote-unquote keseriusan aja kali ya, yang kita perlu dapatkan dari seluruh pihak yang ya balik lagi gitu Pak, masalah sayang tadi Pak ya. Bolehlah dilepaskan keinginan itu untuk tetap berada di sana gitu, biarkanlah orang yang tapi ngarah ke sana ini gimana Pak? Ya terus terang kita walaupun pembicaraan ini sudah kita munculkan di podcast ini, saya dengan Pak Sahad ini udah berbicara mengenai ini udah berapa tahun kita Pak ngomongin ini? 3 sampai 5 tahun ya. Lebih 5 tahun. Saya kira mulai dari 2000, mulai Eropa mulai sibuk dengan deforestation itu kan tahun 2007, 2006. Mulai itu kita sudah berbicara untuk melihat petani. Way out-nya saya gimana kira Pak? Begini, ini way out-nya ini yang harus sampai kepada Pak Presiden. Ya. Saya kira Presiden barangkali selama ini dihembuskan oleh para pembisik bahwa sawit itu stigmanya konglomerat. Ya. Itu aja yang dihembuskan. Dan jangan lupa, orang yang anti sawit pun akan mengembuskan itu. Supaya Pak Presiden itu jangan melihat persoalan petani. Karena kalau persoalan petani ini selesai, wah kemakmuran kita makin bertambah. Jadi banyak juga di Republik ini mungkin tidak suka kita maju besar di situ. Setuju. Karena kita jangan lupa ya, ada statement yang saya kira sering kita lupakan begini. Itu saya tertarik kepada Profesor Sasunadi, ya guru besar di ITB. Di satu seminar dia bilang, kita harus sadar bahwa Indonesia ini adalah negara kelautan yang di dalamnya itu ada pulau-pulau. Coba lihat, mindsetnya itu pola pikirnya lain. Laut yang ada pulau-pulau. Pulau-pulau. Maka itu negara kepulauan. Ya. Oleh karena itu, konsep pengelolaan negara kontinental dengan kepulauan belum tentu sama. Jadi saya pikir iya juga ya. Trias politika hanya muncul di negara kontinental. Yaitu zaman Napoleon dulu. Ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Mungkin untuk negara kepulauan perlu ditambah ini. Tambah apa Pak? Communication. Ya. Itu yang palapa itu bahwa Indonesia satu. Itu belum kita terjemahkan dalam practicality, dalam komponen bernegara ini. Jadi saya usulkan waktu itu perlu ada research untuk itu. Apakah konsep trias politika itu bisa kita apply begitu saja atau perlu tambahan supaya negara kita yang besar ini, yang disebut negara kepulauan ini, itu betul-betul menjadi solid. Tapi jangan lupa, begitu kita makmur, banyak juga negara yang tidak suka, dianggap kita terlalu kuat. Atau memang itu tujuan utamanya Pak, karena kan kalau kita lihat dari sawit sendiri ya, dari sisi tenaga kerja belasan juta, walaupun kita tidak tahu persis ya. Dari sisi value dari marketnya untuk Indonesia, kalau gampang-gampangnya kita bilang 50 juta kali $1.000 ya, kali 14.000 per dolar, itu kan udah 700 triliun Pak. Value dari industri ini 700 triliun. Ya, dan 13% devisa, bla 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 dan seterusnya. GDP 3% dan segala macam. Ya. Kalau ini terus bisa menopang Indonesia, apalagi dengan energi tadi, biomasa dan lain-lainnya, kita kan menjadi itu Pak. Palm oil is not just food, but it's also energy. Gitu ya. Dan kita menjadi penghasil energi terbesar. Ya. Dan penghasil energi terbesar yang menguasai dunia. Nabati. Ya. Atau ini saya nggak tahu. Itu pendapat saya sudah lama gitu ya.
menjadi disitulah letak ketakutan negara-negara lain supaya jangan berkembang ini sawit ini. Menurut Bapak itu valid nggak atau punya Bapak? Waduh, saya Pak Togar saya nggak sampai berpikir ke arah situ ya. Knowledge saya belum sampai di level itu. Yang saya lihat cuma ini aja sebetulnya ya. Kalaulah para petani yang 6,88 juta, assume per kakak 4 hektar, ya, berarti ada 1,7 juta kakak yang berkelima di petani sawit, ya, smallholders. Kalau ini menjadi income-nya mereka, bisa kalau saya pikir, kalau dirubah konstruksinya, saya yakin mereka punya income itu bisa ke level $6.000 per tahun. Dan ini akan per kapita. Meningkatkan kita. Dengan catatan, satu, mereka punya produktivitas bagus, intensification. Kedua, biomass-nya dipakai. Mereka sekaligus, yang tadi saya hitung-hitung, bisa mereduksi emisi karbon 37 juta ton per tahun. It's a very huge. Ya. Norway cuma 11 juta udah rame. Ya. Ini 33 juta. Kenapa tidak ada yang berpikir? Nah, kalau ini dijalankan, yang keempat kita apply yang namanya upcycling framework economy. Artinya begini Pak, ada belief yang saya pikir juga betul, para saintis di pertanian, kalau dari pohon itu semua dihilangkan, itu tidak akan bagus untuk perkebunan itu. Dan saya percaya itu. Karena satu hal saya pernah melihat, salah satu perusahaan di Malaysia, di daerah Sarawak, melakukan upcycling framework economy, itu dia punya recycle. Mereka menghasilkan waste itu, sebagian mereka pakai, ini jadi kegoyang juga ini. Sebagian hanya 30% mereka return kepada kebunnya mereka dalam bentuk bio-organic fertilizer. Ya. Itu pemakaian pupuk drop 20%. Pupuk chemicals. Tanah makin subur. Jadi saya pikir, wah, produktivitas meningkat, cost turun. Wah, itulah yang tadi inovatif tadi. Biomass kita pakai, korporatisasi petani kita jalankan, upcycling technology, rejuvenation, high productivity, makanya bisa mencapai $6.000 mereka punya income per kapita. It's sangat besar sekali. Itu akan memberikan efek. Oleh karena itu, itulah yang saya pikirkan kalau bisa kita sampaikan bagaimana caranya, saya pun nggak tahu. Kita kirim apanya nih? Bahwa Pak Presiden itu melihat jangan Presiden hanya dihembuskan oleh stigma-stigma yang tidak benar tentang bahwa sawit adalah konglomerat. Sawit konglomerat itu memang sengaja diisukan supaya Pak Presiden jangan melihat petani. Karena petani itu 6,88 juta hektar. Ya. Kedua, tidak ingin melihat Indonesia ini maju. Yang ketiga, supaya segera Pak Presiden mengatakan tidak ada lagi kementerian. Kementerian lain ikut, tapi sebagai policy maker. Tapi operasional dijalankan oleh Pemkab dan otorita sawit. Kalau itu jalan, waduh, saya moga-moga masih umur panjang bisa melihat ini. Rakyat makmur, kita pun senang. Tapi yang tenaga-tenaga muda yang harus kita bawa. Bukan Bapak ya? Oh jangan. Saya udah sama dengan Pak Luhut juga udah. Saya dengan Pak Luhut relatif umurnya saya lebih tua sedikit. Pak Luhut, oke. Oke Pak,
Oke. Terima kasih. Saya kira tadi sudah disimpulkan dengan baik sekali oleh Pak Sahat. Yang pasti sawit Indonesia itu potensinya luar biasa. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi beberapa, kalaupun itu menjadi ancaman, tetapi bisa menjadi hal yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa. Ya. Sawit potensinya luar biasa dan bisa dimanfaatkan dan saya kira akan terus bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dan Pak Sahat dalam 2 episode ini. Semoga kita kembali hadir di episode mendatang dengan topik-topik lain yang tidak kalah menariknya dengan apa yang kami bicarakan pada saat ini. Sampai jumpa. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dislike, komen, bagikan kepada teman-teman yang lain agar informasi sawit bisa semakin menyebar secara luas. Terima kasih. Bisa Salam. saya tambah sedikit? Tambah lagi. Sedikit. Sedikit. Biasanya closing itu, Pak. Kepada, Itu, Pak. Kepada para pencinta ataupun masyarakat sawit ataupun non sawit, perlu juga ketahui kalau bangsa Mesir kuno mengatakan pohon kurma itu adalah a tree of life. A tree of life. Mereka bilang, Mesir kuno bilang tree of life. Kalau sawit is an incredible tree. Pohon ajaib. Pohon ajaib. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tidak berlama-lama lagi. Sampai jumpa.